Pertanyaannya bagaimana di momen Agustus, Muharram? Menurut saya, jangan pernah kita bosan menggelorakan semangat kebajikan. Saya yakin dengan pesan kebajikan yang kita sampaikan sampai ke ujung benua itu jauh lebih hebat daripada uang 5 lembar berwarna merah. Sebentar lagi kita akan pilkada. Saya ingin ke Pak Prof dulu nih. Prof, kan kemarin ketika deklarasi damai kawal pilkada di Kalimantan Selatan, salah satu stressing point-nya adalah soal yang lagi-lagi yang kita cemaskan itu terkait dengan bagaimana menjaga netralitas, Pak Prof. Ya. Netralitas aparatur sipil negara ASN. Yang itu kan rasa-rasanya juga kemarin juga menjadi bagian penting yang kita bahas berkali-kali ketika bicara Pilpres dan Pileg 14 Februari 2024, Pak Prof. Ya, ya kekhawatiran pernyataan-pernyataan Bawaslu itu sebetulnya masalah realitas. Nah, begitu pasangan ini yang terutama yang muncul kan Cagup ya. Cagup bakal calon gubernur dan wakil. Nah, itu terkait dengan kekuasaan. Nah, dan kecenderungan manusia seperti Lord Acton katakan pasti menyalahgunakan kekuasaan yang ada. Kalau dia berkuasa lah. Itu kecenderungannya ke sana. Dan berat menguruskan. Nah, persoalannya bukan, jadi ginilah, persoalannya tuh bukan netralitas tuh bukan yang menjalankan harus netral. Yang jadi masalah gini, orang ASN yang sama sekali kan tidak ASN itu kan tidak dikehendaki terlibat. Iya. Nah, dia sendiri sebetulnya mungkin tidak menghendaki. Nah, cuma dipolitisasi ini yang jadi masalah. Ditarik-tarik. Kadang-kadang ada juga kan. Bila kada 4 ini tapi ikut berisiko, kada 4 berisiko kan gitu. Jadi yang patut disesali jaga lah. Nah, jangan sampai ada pihak-pihak yang menarik-narik gitu lah. Iya. Jadi bukan ASN-nya yang kita khawatirkan. Tapi kalau ditarik yang supaya nyaman ya, Pak. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Nah, dan kebanyakan ini kan kalau hasil investigasi kami kan banyak ASN yang menangis sebetulnya. Mereka tidak ya mungkin nggak saat ini kepala dinas lah. Dia kan lulus kepala dinas. Nah, tapi diajak-ajak sebagian dana sisihkan untuk ini. Nah, ini sebetulnya betul Bawaslu itu harus menjaga nih netralitas. Jadi kecemasan soal ada potensi tidak netral itu memang wajar. Wajar. Ya, Karena tapi gini, Pak Prof. Yang menarik itu kan seperti ini. Ini kan kita bicara daerah kan. Saat ini kan yang menguat ini kan sebenarnya, misalnya kalau kita bicara gubernur, gubernurnya itu kan hanya 2 calon kelihatan ya kan yang mengerucut ini kan. Kemungkinan calon yang pertama adalah terkait dengan gubernur yang ada. Kemudian yang calon kedua juga terkait dengan gubernur yang ada. Ya betul. Pertama istri dan juga salah satu pejabat yang di lingkungan pemerintah provinsi, yang kedua wakil gubernurnya. Iya. Nah, artinya dua-dua ini kan punya potensi untuk yang tadi seperti yang disampaikan Prof. Hadi. Lord Acton mengatakan Itu teorinya kan ada the power tends craft. Jadi kan menarik kan, artinya teori ini biasanya sudah dibuktikan dengan fakta berulang kali bahwa memang terjadi kecenderungan seperti itu, walaupun tidak semuanya seperti itu. Menjadi satu teori. Lalu yang menarik Pak Prof dan Pak Kiai, artinya sebenarnya ini kan peran Bawaslu menjadi sangat penting di sini. KPU dan Bawaslu menjadi sangat penting, termasuk pihak-pihak yang terkait dengan pengawasan persoalan proses yang terjadi ke depan ini. Ini kira-kira seperti apa nih sebenarnya menurut Prof. Hadin dan Pak Kiai mengenai
kinerjanya atau mungkin gerak yang harus dilakukan Penyelenggara. atau Oleh? aktivasi oleh Bawaslu Nah, ini dan yang terkait. Nah, ini kan Ini anu pengalaman Ah. dan keinginan. Jangan disuruh Bawaslu yang di atas, Bawaslu kabupaten, suruhlah yang paling di bawah, yang tidak ngerti apa-apa, untuk menjadi pengawas. menjadi pengawas. Ah itu selamanya apa orangnya pintar lah. Komitmen lah. Komitmen lah, jangan Tahu jangan tahu. Ini kan ngajar mamanya. Yang tahu kiai itu. tadi kan komitmen itu kan masalahnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke Kiai. Nah. Ya, jadi sebenarnya ini kan pasca reformasi 98 itu, ini adalah pilkada ke berapa? 4, 9, 11, 19, 5 kali ya. Nah, 5 kali, dan ternyata bukan semakin bagus ya dari nilai demokrasi, tapi bisa kita katakan semakin buruk lah kan. Kenapa kita katakan semakin buruk? Karena nilai demokrasi yang diinginkan itu masih jauh ya. Saya berdiskusi dengan banyak kawan terkait dengan kemajuan demokrasi. Jadi memang ini Prof kira-kira bujur atau kada ya. Saya mengatakan bahwa 2024 ini pun nanti praktik politik kita masih buruk, masih tetap transaksional gitu ya. Masuk di pilkada akan datang ya? Oke. Iya, tetap di transaksional. Nah, lalu kata teman, kapan kita bisa maju? Oh bisa, saya bilang. Nah, menurut analisis saya nanti mungkin uang itu nanti ke payu itu. Mau berapa bakul itu nanti di 2039. Awas, masih kita bisa belum ada, Ya. udah nggak ada lagi gitu kan? 3 kali pemilu lagi lah. Nah, bagaimana kok bisa? Nah, pada hari ini kan milenial itu sudah 53 ya, 53% ya. Iya. Transisi, nggak kuat. 10 tahun lagi nanti lebih 60. Berarti 15 tahun lagi mungkin 70-an ya, minimal 65. Nah, kaum muda milenial ini nanti akan kita akan dapat lihat bahwa mereka itu lebih mandiri, lebih punya integritas, idealisme. Jadi nanti ada saatnya duit itu kan payung. Nah, duit itu boleh dilihat lah 2049 menjelang Indonesia satu abad Indonesia emas. Nah, karena keadaan seperti ini berarti kan kita tahu nih bahwa transaksi tetap menjadi model lah yang nggak bisa nggak bisa dihindari. Nah, tinggal kita kan sebagai kaum ya orang arif lah, orang bijaksana yang peduli. Menurut saya kita bergerak. Pertama, terus jangan pernah bosan mengkampanyekan memilih pemimpin yang lebih baik. Nah, syukur mereka mau terpengaruh dengan pemikiran kita dan para ulama syukur mau berfatwa. Nah, itu yang paling penting. Bahwa menerima meskipun hanya Rp50 pun itu hukumnya sama dengan menerima 2 juta atau 5 juta gitu kan. Sama-sama barang haram, subhat gitu kan, haram. Nah, jadi kalau nanti para ulama kita harapkan mau berkampanye untuk memilih pemimpin itu adalah pemimpin yang bersih, yang bukan diintervensi, bukan di bawah tekanan segala macam. Ini kan kita terus berkampanye. Ini perintah Tuhan ya. Tuhan di dalam Al-Quran kan bilang gini, wahai manusia, kamu itu dia Tuhan adalah makhluk terbaik, khaira ummah. Nah,
Tugasmu apa? Tugasmu itu menggelorakan semangat kebajikan. Nah, jadi kita ini harus terus saja tiap hari mengajak orang memilih pemimpin yang bagus. Jadi jangan lelah menyampaikan Jangan pesan lelah. bahwa politik uang itu tidak boleh. Iya, jangan memilih pemimpin yang merusak alam gitu ya, lingkungan dan segala macam. Nah, itu harus kita suarakan. Nah, kalau nanti Tuhan mau membuat mereka dapat hidayah, bisa aja lebih separuh penduduk asalnya nanti menjadi orang baik pada saat pencoblosan. Alhamdulillah itu. Nah, itu satu, semangat itu harus. Nah, lalu yang kedua, kita mencoba meyakinkan masyarakat luas ya, khusus dalam konteks Kalimantan Selatan, bahwa kita ini kan kalau istilah sekarang dia tidak ada lagi istilah penyangga ya. Provinsi penyangga tidak ada. Yang ada itu adalah provinsi mitra. Nah, kita mau tidak mau bersaing dengan provinsi yang lain. Teman-teman kita di Sulawesi sudah berpikir itu. Berpikir bagaimana produksi pangannya meningkat dalam rangka IKN, industri lokalnya berkembang. Nah, itu tadi pagi saya nonton di TVRI hampir setengah jam itu membahas soal itu. Nah, itu dari tetangga kita. Nah, kita ini sebenarnya ini pintu gerbang untuk IKN. Jadi kalau kita ini tidak pernah memikirkan karya untuk masyarakat, ya percuma kita punya pemimpin. Nah, jadi maka kita doronglah, kita mintalah semacam fakta integritas. Sampean kalau mau jadi gubernur gitu, mau berbuat apa untuk daerah? Kalau misalnya kita ini lagi masalah soal pangan, bagaimana produksi pangan nanti mengalami kenaikan untuk memenuhi kebutuhan KN. Nah, lahan kita hari ini kan banyak kosong, kenapa dibiarin? Ngapain ada dinas pertanian? Artinya kemampuan pemimpin akan datang harus mampu pikirannya ke situ. Sampai ke situ pikirannya. Karena tadi kan seringkali Pak Prof bilang pemimpin ke depan Kalimantan Selatan tantangannya kan tidak seperti hari ini yang biasa-biasa saja, standar biasa. Ketika IKN betul-betul pindah ke Kalimantan Timur, di situ ada peluang, di situ ada tantangan, dan itu hanya bisa dibaca dengan baik oleh pemimpin yang punya kapasitas. Nah, iya. Pak Kiai kan kalau kami kan hanya menyaksikan dari luar. Kalau kita bicara kontestasi pemilu, Pak Kiai kan Februari lalu kan juga ikut dalam perhelatan itu kan, ketika di Pileg. Pak Kiai melihat soal politik uang dan demokrasi kita dengan pengalaman itu seperti apa Pak Kiai? Kita kan mencermati Pileg itu sangat dengan segala dinamikanya kan luar biasa Pak Kiai. Ya, jadi kemarin itu saya pribadi kan baru kali kemarin nggak ikut ya. Baru itu kemarin juga. Jadi kita tadi membayangkan relasi yang terbangun keluarga, hubungan sosial, interaksi sosial yang udah terbangun lama itu ternyata nggak ada gunanya. Kalah dengan komitmen. Nggak ada gunanya. Hanya bisa diselesaikan oleh lembaran-lembaran berwarna merah dan biru itu ya. Siapapun itu. Jadi memang tadi sudah dijawab Pak Kiai. Makanya Pak Kiai tadi mengeluarkan teori bahwa demokrasi pasca reformasi itu sudah semakin buruk. Ya, nah, itu kan. Paling bawah ini. Nah, semakin buruk kan. Tapi yang menarik dari Pak Kiai ini tadi kan optimisme. Nah, jadi ini ke Prof Hadin, Pak Prof Hadin nih kan. Ya, itu optimisme Pak Kiai tadi bahwa dalam kurun beberapa mungkin 30-40 tahun ke depan, mungkin 20 sampai 30 tahun ke depan akan terjadi perubahan karena anak muda ini sudah mulai berperan aktif berkuasa. Lalu misalnya akan terjadi mereka bisa berpolitik dengan rasional, kan seperti itu nih. Ya. Nah, cuma kita harus melihat kasus sekarang kan, begitu banyaknya misalnya muncul politik dinasti, bagaimana seorang pejabat kemudian dia menurunkan ke anaknya, kemudian dan banyak yang terpilih. Dan banyak yang sedang model-model seperti itu. Nih, ini generasi muda yang diajarkan oleh
generasi sudah di atasnya bahwa Anda memenangkan karena Anda hubungan bla 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 segala macam. Prof Kaden melihat seperti apa tesis yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi dikaitkan dengan gejala yang mewabah bahwa munculnya politik-politik dinasti, politik-politik kekerabatan dan sebagainya. Itu seperti apa? Jadi kalau kita baca sejarah lah, setiap zaman punya masalahnya. Nah, dan pemimpin akan menjadi pemimpin yang menjawab masalah pada zamannya, gitu kan. Nah, ketika saya teliti pemimpin yang menjawab masalah itu semua yang mempunyai kemampuan lebih semua Of the box berpikir. coba catat ya sejarah. Nggak ada yang ambisi politik tidak ngerti. Nah, saya telusuri di Kalsel lah. Nah, jadi misalnya soal pangan. Ini aku baca nih, sekarang saya penelitian kan ya. Yang ditulis kandidat tuh ya persis seperti yang banyak ahli tuliskan. Nah, tapi itu bisa dibuat oleh para ahli. Nah, lalu jangan percaya kita sekarang dengan tulisan-tulisan. Jadi bukalah dialog gitu kan. Semua melihat bisa mengetahui isi perutnya. Semua pemimpin itu kan dimulai dialog. Nggak ada yang tidak punya dialog. Mulai zaman Yunani kan? Aristoteles, Sokrates, Aristoteles, Plato, Aristoteles. Itu dialog. Kalau ditutup dialog, jangan percaya kita dengan pemimpin. Jangan percaya sampai kiamat. Jadi harus dimasukkan apakah KPU atau Bawaslu membuka dialog. Tapi mereka harus wajib datang ke publik ya. Kampanye debat yang hari ini dilakukan tuh belum sampai ke situ. Saya sudah baca tulisan tuh. Wah, itu hebat lah. Tapi apakah yang tulis itu dalam otak ya? Itu belum yakin gitu lah. Belum yakin. Karena bisa aja yang menulis yang hebat ya. Nah, misalnya lah, tadi kan disebut lah, kita banyak lahan rawa yang nganggur. Ada dua sebab kalau kita baca para ahli ada karena soal lahannya, kondisi lahan, ada soal di luar lahan misalnya sumber daya manusia, bukan dananya sama alat-alatnya. Jadi lahan dan tata kelolanya. Dua. Nah, kalau itu ada dan kita memang pilihan lain baru berapa persen masalah. Jadi lahan rawa yang dimanfaatkan oleh masyarakat kita Karsa tuh, sedikit sekali. Banyak yang nganggur. Tapi kita lihat program-program yang di pemerintah belum ada yang menyentuh yang tiga tadi kan. Nah, itu ditulis semua. Aku baca nih, betul baca. Tapi ini kembali ke laptop yang mau minta pendapatnya itu mengenai perubahan tadi milenial. Misalnya menurut Pak Kiai bahwa milenial itu ke depan di 20 tahun, 30 tahun ke depan akan bisa merubah yang terjadi saat ini. Tapi kan sisi lain kita melihat bahwa ada semacam yang sudah muncul ke permukaan ini, bagaimana politik dinasti, bagaimana misalnya seorang ayah yang menjadi pejabat segala macam. Maksudnya gini, perubahan itu tidak ada masalah kalau memang ada kemampuan. Nah, ini orang yang tidak mengerti ambisi politik, asa tadi kan bilang. Nah, itu karena ada hubungan kroni KKN lengkap KKN tuh, tiga-tiganya ada. Nah, ada kan nepotisme kan N-nya kan. Kolusinya ada. Ya, kolusi. Kalau itu ada, hilanglah kemampuan tadi. Nah, jadi intinya kalau itu subur, maka kemampuan itu hilang. Jadi kompetisi keahlian hilang akibat KKN tadi. Nah, jadi ini kan berseberangan lah. Nah, kita hendak mencari orang yang dipilih yang dengan dengan KKN ini berseberangan. Nah, jadi tadi kan balik itulah. Jadi kita saat ini tadi memang butuh proses kan ya, butuh proses. Nah, cuma ada masalah juga saya lihat di kaum milenial. Dia apatis terhadap politik tuh. Makanya tadi kan.
Jadi rata-rata yang kita sudah jalani bersama Prof. Adin juga mau bukan milenial, mereka tidak begitu ngeh dengan politik. Jadi walaupun secara proporsinya mereka jumlahnya besar, ya. tetapi ketika ancaman hari ini mereka apatis dan cenderung permisif juga Ya. jadi bahaya. Iya. Nah, mungkin begitu dia ada musibah yang Baru baru atau terbangun ya. Ini sebenarnya mau kesana tadi. Mau memantiknya nih kan. Kalau kita belajar Pak Kiai, Pak Prof mengenai sejarah kita, Indonesia itu kan setiap terjadi perubahan itu tidak pernah berlangsung dengan baik. Misalnya kita ingat bagaimana Pak Harto turun, Revolusi gitu kan. kemudian bagaimana misalnya Bung Karno diturunkan, Revolusi. bagaimana kemudian yang terjadi ya walaupun mungkin gejolak-gejolak ke arah itu kan biasanya seperti itu yang dilakukan oleh negeri ini. Harusnya evolusi kan itu kan. Harusnya evolusi. Nah, karena apa? Karena kita mengkhawatirkan tadi kan ada dua kutub yang sangat kuat yang saling bertentangan. Inilah yang kita merasa khawatir kalau itu menjadi penyebab. Misalnya seperti ini, tadi satu kutub ingin perbaikan, ingin misalnya merubah demokrasi kita ini menjadi berkualitas. Pemimpin kita diharapkan yang memang memiliki kemampuan, punya nilai-nilai luhur lah, seperti pendahulu itu kan. Tapi sisi lain ada yang lagi subur, dia adalah mempertahankan persoalan kepemimpinan. Nah, kita ingat, zaman Pak Harto itu kalau kita pelajari tidak pernah, sangat jarang ada seorang pemimpin misalnya gubernur atau bupati atau wali kota mewariskan itu kepada anaknya. Kan tidak pernah ada celah kan di Pak Harto kan. Bung Karno juga seperti itu. Pak Habibie juga seperti itu. Jadi zaman apa ada? Jadi kan ini berarti ini kan sebuah terobosan baru dalam tanda kutip perpolitikan yang akhirnya pakem yang menjadi persoalan kemarin dinasti ini menjadi pakem yang dianggap mengkhawatirkan. Nah, kutub-kutub inilah jangan-jangan nanti yang dinasti ini tetap ingin mempertahankan yang tadi disampaikan Prof. Adin mengenai KKN itu mereka ingin pertahankan, tapi sisi lain ada kelompok-kelompok yang ingin melakukan perubahan terhadap ini. Lalu akhirnya kita bisa saja mungkinkah kita nanti akan berjalan dengan mulus perubahan berevolusi menurut Pak Adin tadi? Kita pernah ke kampung-kampung tentara di kampus gitu ya. Dulu didatangi di rumah gitu ya. Nah, karena tercatat ikut berdemo gitu kan. Untungnya aneh juga waktu itu ya, tentara datang jam 4 sore kita nggak ada, esok ada didatanginya lagi gitu kan. Nah, karena memang bukan kriminal kan. Kalau polisi kan, kalau kriminal hari ini datangnya nggak ada, esok harinya pulang kan gitu. Nah, jadi pengalaman kita ya. Saya pribadi memang karena kegemasan kepada negara, khususnya di zaman Orde Baru itu kita pernah semacam patah hati lah. Jadi kita dan kawan-kawan akhirnya kan lari dari dunia politik ya. Dan tahun 80-an itu kalau sampai mengamati itu suburnya menjamurnya NGO ya. NGO istilahnya, kalau sekarang LSM. Ada NGO ya rata-rata kerjasamanya luar negeri lah. Misalnya punyanya ada Wang dengan LP3S, punyanya Adi Sasono, LSP gitu kan. Punya Gus Dur ada 3M, itu yang besar-besar ya. Jadi semua, tapi apakah LSM NGO itu tidak berpolitik? Enggak, ternyata kan menjalankan tadi, mengadvokasi masyarakat tentang kesadaran berpolitik, kesadaran kewarganegaraan lah. Nah, memang tidak berhasil, tapi yang paling tidak sejak itu bermunculanlah generasi terdidik di negeri ini. Dulu sebelum reformasi kita itu data demografi angka yang lulus sarjana itu di bawah 2% se-Indonesia. Nah, sekarang kan udah 20% ya. Luar biasa, dalam waktu 20 tahun ini kenaikannya berapa kali itu. Nah, ini artinya membuat masyarakat lebih terdidik. Nah, menurut terkait dengan tadi, ini kan memang lagi momen ya. Ada orang tua bangga
bukan ya itu kan simbios ya. Pertama orang tuanya yang menginginkan anaknya jadi politisi. Yang kedua anaknya sendiri ikut bapaknya sebagai politisi. Ini kan bisa kita lihat lah. Ada yang bapaknya begitu berdarah-darah memperjuangkan anaknya bisa masuk DPR gitu ya. Nah, ini berarti bapaknya yang pingin. Nah, ada juga Bapaknya yang pengen ada juga anaknya yang pingin anaknya yang bapaknya merestui saja gitu kan. Model ini kan akan terus. ada yang kurang satu Pak Kiai. Ada yang ngebet sekali, kemudian ada yang sponsornya. Kan ada tambah satu ya. Harus minta restu Ya, segala macam kan seperti itu. Nah itu. Nah yang gini-gini, ini memang kita bisa sebut tren lah. Sama dengan transaksi itu tren kan baru aja. Pemilu 99 itu pemilu paling bersih lah. Tidak ada orang keluar duit. Ada kemudian keluar duit untuk transaksi. 2010 mulai itu. Iya 2004. 2004 kecil, 2010 yang mulai ininya. Dulu kan masih mahar-mahar. Iya, 2004 mulai, mahar 2009 yang paling ganas, 2012 ganas lagi. Nah, Dulu kan masih bentuknya mahar-mahar sejadah, ini kalau macam Ya, sekarang kan kita ingin ini ada di penghujung dengan segala artinya demokrasi hari ini kan demokrasi tidak baik-baik saja lah kan Pak Prof. Ada Iya. banyak persoalan, ada politik uang dan segala macam. Belum lagi kita tidak soal kita punya harapan besar pada pemimpin akan datang, entah gubernur, bupati dan wali kota, orang-orang yang memiliki kemampuan, memiliki kapasitas. Karena kebutuhan pemimpin ke depan adalah tidak biasa-biasa lagi. Kita di momentum hari ini kan masih dalam tahun baru, Ya, masih dalam semangat Muharram. sebulan lagi Di kemerdekaan. depan kita akan ada di Agustus hari semangat kemerdekaan dan semangat merdeka itu yang selalu kita ingatkan ada soal bagaimana kita menuju pada negara yang adil dan makmur kan kira-kira seperti itu kan Pak Kiai. Nah bagaimana kita ingin membangun mengkorelasikan antara ini momentum Muharram, momentum kemerdekaan. Kalau Muharram Pak Kiai kan persoalan hijrah. Rasulullah berdasarkan ini gimana nih hijrah politik dengan kemudian kan? segala problem yang ada di Hijrah politik itu Ya, seperti apa? kita ingin ini sebenarnya? ada statement. Ini dua-duanya ini kan tokoh nih kan. Kita tunggu dua statement dari Pak Kiai dan Pak Prof soal ini. Iya. Pak Kiai dulu. Pak Kiai. saya pas selalu kemana-mana, ya udah lama sih, cuman hari ini semakin sering. Jadi bumi ini kan semula kosong ya, kosong, tidak ada isinya. Kemudian dalam diskusi kata Tuhan, saya ingin menciptakan manusia di bumi ini, fil ardi. Semua malaikat setuju kecuali setan, gitu kan? Nah, setan menolak. Nah, jadi saya mempelajari kenapa Tuhan menurunkan manusia di bumi, tapi ada manusia yang berperilaku buruk, kan? Nah ternyata kita ini hidup di bumi ini untuk berjuang. Nah berjuang yang memperbaiki keadaan. Jadi oleh karena itu, kalau tadi pertanyaannya bagaimana di momen Agustus, menurut saya jangan pernah kita bosan menggelorakan semangat kebajikan. Saya yakin dengan pesan kebajikan yang kita sampaikan sampai ke ujung benua itu jauh lebih hebat daripada uang 5 lembar berwarna merah. Itu Saya meyakini. itu paling penting. Ya. Terakhir Pak Prof. Kita hubungan aja dua peristiwa, hijrah, 17 Agustus. merdeka. Iya. Jadi kita hijrah ke kemerdekaan. Artinya kita saat ini belum merdeka. belum merdeka. Singkat tapi sangat. Nyeleket gitu ya. Terima kasih Bang Subhan, Pak Prof Hatim dan Pak Kiai. Jadi ada catatan penting yang bila kita sudahi kan. Ini harus kita lanjutkan dengan ngopi berikutnya. Iya. Pertama, pentingnya adalah demokrasi ternyata semakin amburadul. Iya. Menurut pandangan Pak Kiai. Kemudian yang Pak Kiai yang kedua bahwa generasi muda
kurun 20-30 tahun ke depan akan bisa merubah Mungkin Indonesia. 15 tahun. Nah, 15 tahun akan bisa merubah Indonesia dengan prediksi. Bisa yakin itu. Bila misalnya tracknya itu seperti yang disampaikan tadi, Tapi- punya integritas, Ya. punya idealisme, Dan menjadi bagian rasional. generasi apa? Ya, itu. Nah, Tapi jadi kita yang tua tugas kita. selalu menyemangati. Ya, itu kan. Nah, kalau dari Prof. Hadin tadi kan yang terakhir yang paling penting. Ternyata kita belum merdeka. Itu poin pentingnya. Poin pentingnya. Dan sekali lagi, Jadi dengan hijrah ini di tahun baru Menuju ini, kemerdekaan. kita menuju kemerdekaan yang baru. jadi itu kesimpulan kita hari ini, dan tadi sepakat sampaikan Pak Kiai, kita tidak pernah lelah untuk bagaimana menyampaikan tentang tadi misalnya pemilu itu nanti tidak sekedar mengajak orang datang ke TPS kemudian masuk ke bilik suara dan melobangi kertas suara, tetapi bagaimana membangun kesadaran politik orang siapa yang dipilih itu dengan basis gagasan, karena itu yang paling penting. Dan kita tidak pernah lelah juga menyatakan bahwa untuk menolak segala bentuk yang namanya politik uang. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih Ya. Pak Prof, Bang Subhan. Nanti kita ketemu lagi masih dalam ngopi ekspedisi perubahan yang masih sangat panjang. Panjang sampai merdeka. Lanjutkan kebersamaan kita dalam ngopi kali ini, ngobrol pinggiran akhir pekan dalam rangkaian ekspedisi perubahan di Muharram menuju Agustus. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.